Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Hanim Aulia Mufiroti NIM 2017 33003 dan Unsa Sabrina NIM 2017 33044. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang apa itu modus. Modus di sini bukan singkatan dari modal dusta atau yang sering dilakukan oleh para boyo. Modus di sini ialah nilai data yang paling sering muncul atau data yang memiliki nilai frekuensi paling tinggi atau banyak. Pada saat mencari modus biasanya jenis datanya itu ada dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk mencari modus pada data tunggal hanya dengan mencari nilai yang paling sering muncul. Sedangkan mencari modus pada data kelompok harus menggunakan rumus. Modus pada data tunggal. Mencari modus pada data tunggal hanya dengan mencari nilai yang sering muncul. Contohnya nih, seorang peneliti melakukan penelitian mengenai umur pengangguran di Desa Lawondawe Kudus sebagai berikut. Ini datanya, ada yang berumur 20 tahun, 45 tahun, 60 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 38 tahun, 20 tahun, 55 tahun, 44 tahun, dan 20 tahun. Dari data ini, kita dapat mencari modusnya dengan cara yang pertama, mengurutkan data tersebut dari yang terkecil. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam mencari modus. Setelah diurutkan, data menjadi seperti ini. 20 menjadi nilai yang terkecil, kemudian 30, 38, 44, 45, 55, dan 60. Langkah selanjutnya, kita mencari data yang paling sering muncul. Dari data tersebut, yang paling sering muncul adalah 20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Desa Lau paling banyak berusia 20. Atau modus dari data ini adalah 20. Selanjutnya, modus pada data kelompok. Saat kita menemui data kelompok, maka rumus yang kita gunakan adalah modus sama dengan L0 ditambah D1 dibagi D2 ditambahkan dengan D2 kemudian dikalikan dengan C. Apa itu L0? Keterangannya, L0 merupakan tepi bawah yang dapat dicari dengan tepi bawah dari kelas modus itu dikurangi dengan 0,5. Kemudian D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, kalau D1 ini selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 dengan kelas sesudahnya. Diingat-ingat ya teman-teman. Kemudian ada C. C yaitu panjang kelas interval. Contoh soalnya, di sini terdapat sebuah tabel yang menunjukkan nilai matematika siswa di SD Negeri Gondang Manis. Nah, ini merupakan data kelompok. Untuk itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelas modus. Artinya, kita harus mencari kelas yang frekuensinya paling tinggi. Mari kita lihat frekuensi mana yang paling tinggi. Nah, ini 14 merupakan frekuensi yang paling tinggi, sehingga kelas modus berada pada nilai 55 sampai 60. Setelah kita menemukan nilai kelas, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari L0. Bagaimana cara mencari L0? Cara mencari L0 yaitu dengan cara mengurangi tepi bawah kelas modus dengan 0,5. Di mana letak tepi bawah kelas modus?
Ini kelas modusnya, tapi bawahnya berarti 55. Sehingga L0 sama dengan 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Langkah selanjutnya mencari D1 dengan cara mengurangi frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya berarti 14. Nah, untuk kelas sebelumnya berarti kelas sebelum 14, 11. Sehingga D1 sama dengan 14 dikurangi 11 sama dengan 3. Langkah keempat, kita mencari D2 dengan cara mengurangi frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Ayo, di mana letak frekuensinya? Ya, benar sekali. Letak frekuensinya berada pada angka 14. Kemudian, di mana letak kelas setelahnya? Ya, benar sekali. Letak kelas setelahnya berada pada frekuensi 5. Sehingga D2 sama dengan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Selanjutnya, kita mencari C atau panjang interval kelas. Mencari panjang interval kelas itu dengan ini sama antara 31 sampai 36 sampai 67 sampai 72. Panjang intervalnya sama, yaitu 6. Setelah kita mengetahui L0, D1, D2, dan C-nya, mari kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini rumusnya. Modus sama dengan L0 ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan dengan C. Kita masukkan L0-nya 54,5 ditambah D1-nya 3, kemudian D1 ditambah D2-nya sama dengan 12 dikalikan C-nya 6. Sehingga diperoleh 54,5 ditambah hasil perkalian dari 3/12 kali 6 itu 3/2 sama dengan 54,5 ditambah 1,5. Sehingga hasil akhirnya adalah 56. Dapat disimpulkan bahwa modus dari nilai matematika siswa atau nilai kebanyakan dari siswa tersebut adalah 56. Nah, ini yang terakhir, kita membahas tentang kurva. Jadi, terdapat 3 kurva normal, kurva positif, dan kurva negatif. Ini gambar dari kurva normal. Dikatakan kurva normal jika rata-rata, median, dan modusnya itu bernilai sama, maka kurvanya merupakan kurva normal. Nah, jika rata-rata, median, modus, dan kurvanya itu tidak sama, maka kemungkinan kurva tersebut akan miring ke kanan atau miring ke kiri, atau biasa disebut dengan kurva positif dan kurva negatif. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.